Halo, selamat siang Ibu. Kami dari kelompok 12, kelas 3A, D4 Akuntansi Sektor Publik, ingin mempresentasikan tugas makalah untuk UAS dengan judul Siklus Produksi Sistem Pesanan. Sebelumnya itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elderika Mole dengan NIM 2423752011 dan teman saya Saya Ninci Penel sebagai pemateri 2 dengan NIM 2423752026. dan teman ini saya Yunita Belak sebagai pemateri 3 dengan NIM 2423752037. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pengertian siklus produksi sistem pesanan. Siklus produksi sistem pesanan atau job order production skill adalah rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, di mana setiap pesanan memiliki karakteristik, spesifikasi, dan kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Dokumen dan catatan produksi yang pertama itu sales order atau surat pesanan pelanggan. Fungsinya itu bukti resmi permintaan barang atau jasa dari pelanggan. Yang kedua, time ticket atau kartu jam kerja. Fungsinya mencatat waktu kerja karyawan pada suatu pekerjaan atau produk. Contohnya, tukang kayu bekerja dalam 8 jam untuk job order. Dan 101 untuk kursi kayu dicatat agar biaya tenaga kerja langsung bisa dihitung. Yang ketiga, deliver order atau surat jalan. Nah, fungsinya itu dokumen pengiriman barang ke pelanggan. Contohnya, saat kursi kayu selesai diproduksi, bagian gudang membuat surat jalan untuk mengantar 500 kursi ke alamat pelanggan. Yang keempat, job order atau production order atau perintah produksi. Nah, fungsinya untuk instruksi resmi dari manajemen ke bagian produksi untuk membuat barang sesuai pesanan. Contohnya, job order berisi perintah memproduksi 500 kursi kayu dengan spesifikasi desain pelanggan. Yang kelima, job code sheet atau kartu harga pokok pesanan. Fungsinya catatan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead untuk tiap pesanan. Yang keenam, invoice atau faktur penjualan. Fungsinya sebagai tagihan resmi kepada pelangganan. Yang ketujuh, bill of materials atau BOM. Fungsinya sebagai daftar lengkap bahan yang diperlukan untuk produksi. Yang kedelapan, inspection report atau quality control report. Fungsinya sebagai laporan hasil pemeriksaan kualitas produk. Yang kesembilan, routing sheet atau lembar rut produksi. Fungsinya menunjukkan urutan produksi sistem produksi. Contohnya, yang pertama pemotongan kayu, praktikan rangka, ketiga pasangan sandaran, keempat finishing atau cat dan varnish, dan yang terakhir production completion report atau laporan penyelesaian produksi. Fungsinya sebagai bukti bahwa produksi telah selesai sesuai job order. Contohnya, laporan menyatakan job order dalam bentuk 500 kursi kayu selesai pada tanggal 10 Desember 2025. Materi yang ketiga adalah mengapa perusahaan memilih menggunakan sistem produksi berbasis pesanan. Nah, salah satu alasannya adalah karena perusahaan membutuhkan fleksibilitas tinggi. Yang kedua, karena ingin menghindari overproduction. Yang ketiga, karena biaya penyimpanan harus ditekan. Yang keempat, produk custom site memiliki nilai tambah. Dan yang terakhir, karena biaya dapat ditelusuri per pesanannya. Materi yang selanjutnya akan
dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa resiko pengenalan itu penting. Bayangkan, setiap pesanan itu seperti membuat baju khusus sesuai ukuran pelanggan ya. Setiap pesanan itu berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi, risiko salah bahan atau salah ukuran itu lebih besar. Yang kedua, ada banyaknya ketidakpastian. Bisa saja bahan datang terlambat, mesin rusak, atau pekerjaan butuh waktu yang lebih lama. Yang ketiga, dokumen banyak dan rumit. Kalau tidak hati-hati bisa saja salah catat, biaya, ataupun salah urutan proses ya. Jadi pengenalan risiko itu seperti rem dan pengaman, menjaga agar setiap produksi tetap aman, sesuai pesanan, dan tidak boros. Selanjutnya saya akan menjelaskan pihak yang terlibat dalam siklus produksi pesanan. Nah, siklus produksi pesanan itu bukan hanya urusan pabrik ya, ada banyak kegiatan yang bekerja. Yang pertama, penjualan. Nah, penjualan itu bagian menerima pesanan dari pelanggan. Yang kedua, PPIC atau perencanaan produksi dan persediaan. Itu yang mengatur jadwal produksi dan kebutuhan bahan. Yang ketiga, itu gudang. Itu yang bagian menyimpan bahan sesuai permintaan. Yang keempat, produksi yang membuat barang sesuai pesanan. Yang kelima, quality control atau yang memastikan hasil sesuai dengan standar. Yang keenam, akuntansi biaya yang mencatat biaya setiap pesanan. Dan yang terakhir, manajemen, itu bagian yang mengawasi dan mengambil keputusan. Nah, dari sini itu bagian siklus pesanan itu ibarat sebuah tim sepak bola. Setiap bagian tuh punya peran berbeda tetapi tujuannya sama. Yang terakhir saya akan menjelaskan lokasi kegiatan produksi pesanan. Itu terjadi di beberapa tempat dalam perusahaan, yaitu yang pertama penjualan atau marketing, itu tempat menerima pesanan. Yang kedua workshop atau pabrik, tempat barang diproduksi. Yang ketiga gudang, tempat bahan disimpan dan dikeluarkan. Yang keempat keuangan dan akuntansi, itu tempat biaya dan penjualan dicatat. Yang kelima pengendalian internal atau audit, itu tempat pemeriksaan agar semuanya sesuai dan teratur. Jadi siklus pesanan itu bergerak dari meja penjualan sampai ke pabrik, gudang, dan akhirnya ke bagian keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan membawakan materi tentang kegiatan siklus produksi sistem pesanan dilakukan di beberapa bagian perusahaan. Proses dimulai dari bagian penjualan yang menerima pesanan pelanggan. Selanjutnya, bagian produksi mengerjakan pesanan sesuai spesifikasi. Bagian gudang menyediakan bahan baku. Bagian keuangan dan akuntansi mencatat biaya serta transaksi, dan bagian pengendalian internal memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh penerapan sistem produksi pesanan dapat ditemukan pada perusahaan mebel custom, percetakan, dan kontraktor. Setiap pesanan bersifat khusus dan memiliki biaya yang dicatat secara terpisah. Prosesnya meliputi penerimaan pesanan, perencanaan produksi, pengadaan bahan, proses produksi, pengendalian kualitas, penyerahan produk, serta pencatatan akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus produksi sistem pesanan dimulai saat perusahaan menerima dan menyetujui pesanan pelanggan. Siklus ini berakhir ketika produk selesai diproduksi, dikirim kepada pelanggan, dan dicatat sebagai penjualan dalam sistem akuntansi. Nah, dari sekian hasil presentasi kami, kami mengambil kesimpulan. Siklus produksi sistem pesanan adalah proses produksi berdasarkan permintaan khusus pelanggan meliputi penerimaan order hingga distribusi produk. Sistem ini memberikan informasi penting tentang biaya dan status pesanan, namun memiliki risiko seperti keterlambatan, kesalahan spesifikasi, dan pemborosan bahan. Karena itu, pengendalian internal yang kuat diperlukan agar produksi tetap efektif, efisiensi, dan sesuai standar. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.